Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya Anda tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, setelah semalam kita menyelesaikan tema 2 ya, di pembelajaran terakhir di tema 2. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita ke tema 3. Pembelajaran 1, subtema 1. Subtema 1 itu bercerita tentang tugasku sehari-hari ya, di rumah. Jadi ini ada teks tentang tugasku sehari-hari. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Jadi kalau pada tema sebelumnya menceritakan tentang tugas di sekolah, sekarang yaitu tugasku di sehari-hari di rumah. Ini menceritakan tentang Siti yang tinggal di kampung. Rumahnya di situ berdampingan antara rumah Ayu dan rumah Adi di situ ya. Nah, pada pembelajaran 1 kita mengenal letak rumah. Di sini ada gambar tentang rumah Ayu, Siti, Adi, dan ada musola. Jadi si Siti itu tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara, ya. Dia bertetangga dan berdampingan dengan rumah Adi, rumah Siti, dan rumah Ayu. Dan di depan rumah mereka terdapat musola. Nah, mari kita mengamati. Ya, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Dan di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah yaitu Rp1.000 ya. Jadi Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25 dan di sebelah kanan dan kirinya ada rumah Adi dan rumah Ayu. Sedangkan di depan rumahnya terdapat musola. Rumahnya juga tidak terlalu jauh dari sekolah ya. Kadang dia berangkat diantar ayah atau naik angkut umum ya. Ongkosnya adalah Rp1.000. Nah, sekarang dari teks yang tadi bisa kalian ulangi membaca sekali lagi tentang teks tempat tinggal Siti tadi, lalu jawablah 4 pertanyaan yang sudah ada berikut. Ya. Setelah itu, mari kita menghubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan, sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Jadi kita tadi sudah melihat denah ya, ataupun teks ceritanya. Sekarang kita akan mencoba untuk memberi garis pada tiap kalimat yang sesuai dengan jawabannya. Yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah Adi. Jadi rumah yang terletak di ujung kanan rumah Siti tadi adalah rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat musola. Ya. Selanjutnya, rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumah Ayu. Dan sedangkan rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah rumah Siti. Nah, kita sudah mencoba untuk menghubungkan kalimat yang sesuai dengan jawabannya yang ada di sebelah kanan. Sekarang kita beralih. Ya. Kita mengamati tentang uang. Nah, setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Jadi menceritakan tentang uang. Ya. Jadi Siti itu diberi uang saku atau uang jajan untuk pergi sekolah. Dia bermacam-macam uangnya dan biasanya setelah dia menjajan di sekolah, dia selalu menyisakan uang sakunya dan uang sakunya akan ditabung oleh Siti. Nah, sekarang kita mengenal
pecahan dan nilai uang. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah mengetahui nilai pecahan dari uang, ya. Misalnya saja kalian ke sekolah ada yang diberi bekal uang jajan, ada yang 5.000 ya, 4.000, 3.000 dan beraneka ragam macam-macam, ya. Jadi uang itu sebagian sudah ada yang bisa mengenal jumlahnya, ada yang mungkin masih bingung. Sekarang kita mencoba untuk memahami uang logam, ya. Pada gambar di atas, ya, di situ ada uang 100, ya. Uang 100 rupiah, ya, ditulis angkanya seperti ini, 100 rupiah, atau kita baca menjadi 100 rupiah. Selanjutnya ada uang logam 200, ya. Ini uang logam 200 rupiah dibaca atau ditulis 200, ya, ada 0 belakangnya 2 atau dibaca 200 rupiah. Selanjutnya ada uang logam 500 rupiah atau yang ditulis dengan Rp 500,00 atau dibaca dengan 500 rupiah. Selanjutnya yang mungkin paling banyak kalian jumpai adalah uang 1.000 rupiah, ya, atau ditulis angkanya seperti ini, ya, dan dibaca adalah 1.000 rupiah, ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita mencoba untuk membandingkan pecahan uang, ya, membandingkan jumlahnya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Oke, sekarang kita coba. Ya, di sini ada uang 100 dan uang 200, ya. Mana yang lebih besar di antara uang 100 dan 200? Tentu yang lebih besar adalah uang 200, ya. Uang 200 berarti 100 lebih kecil daripada 200, ya. Atau bisa ditulis 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Ya, 100 lebih kecil daripada 200 rupiah. Selanjutnya, antara uang 1.000 dan uang 500. Mana yang lebih besar? Jelas yang lebih besar adalah uang 1.000. Ya, uang 1.000 lebih besar daripada uang 500. Ini penulisan angkanya, ya. Dan untuk membandingkannya adalah 1.000 rupiah lebih besar daripada 500 rupiah. Nah, sekarang kalian coba untuk membandingkan pecahan mata uang berikut. Di situ ada 500 dan 200, 100 dan 1.000. Sekarang kalian boleh lihat contohnya yang di sebelah kiri, ya, mana yang lebih besar, mana lebih kecil, mana ditulis seperti apa. Lalu ditulis juga nilai uangnya di situ. Nah, sekarang selanjutnya setelah kalian membandingkan tadi, kalian urutkan pecahan uang berikut mulai dari nilai yang terkecil, ya. Kalian urutkan, caranya nanti bisa diberi angka saja. Kalian buat gambarnya, ya. Lalu kalian buat misalnya yang paling kecil di sini, ya, misal di sini ya contoh ya, misalnya 200 paling kecil. Buat angka 1 di 200 misalnya. Lalu misalnya 100 angka yang terkecil nomor 2, bisa ditulis di sini 2. Lalu misalnya ini yang paling besar, buat yang ketiga. Itu hanya contohnya saja. Baik, kita hapus contohnya. Baik, kalian bisa kerjakan di rumah kalian. Baiklah anak-anak, Bapak rasa cukup sampai sekian dulu pembelajaran kita hari ini, ya. Untuk tugasnya jangan lupa Bapak ingatkan sekali lagi dan minta tolong, ya. Di setiap lembar kertasnya, walaupun perpindahan kertas, tolong diberi nama, hari dan tanggalnya, supaya memudahkan Bapak dalam mengoreksinya nantinya.
Baiklah, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.